Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Irma. Ji. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, terkait dengan tugas lasar tentang pengamatan dan penggambaran nilai-nilai bela negara, saya ingin menanyakan kepada Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gentan 1 tentang bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara di SD Negeri Gentan 1. Ngoten, Bu. Baik. Bu Irma, penerapan nilai-nilai bela negara di SD Gentan 1 itu bisa dilihat atau bisa diamati dalam kesehariannya yang panjenengan bisa amati atau bisa ikut mengimplementasikannya selama ini setelah panjenengan masuk di SD Gentan 1, termasuk kami menerapkan nilai-nilai terhadap anak-anak didik kami, antara lain dengan mereka harus punya rasa hormat kepada bapak ibu gurunya atau karyawan yang ada di SD Gentan 1 dengan cara menerapkan program 5S. Ada sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Mereka harus menghormati bapak ibu gurunya dengan sopan dan santun. Kemudian dengan cara bersalaman, cium tangan, dan sebagainya. Namun pada akhir-akhir ini, setelah ada pandemi ini, dilarang untuk berjabat tangan sebagai cara penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian dengan menerapkan setiap hari Senin melakukan upacara bendera. Itu contoh-contoh real atau pengaplikasiannya di dalam penerapan nilai-nilai bela negara di SD Gentan 1. Selain itu pada upacara-upacara yang lainnya tentang Hari Besar Nasional juga kami laksanakan. Kemudian anak-anak didik kami juga kami anjurkan atau kami memang terapkan untuk selalu mengikuti tata tertib atau peraturan yang telah dibuat dan disepakati di SD Gentan 1. Selanjutnya bisa panjenengan amati atau pantau, yaitu dengan berdoa setelah masuk ke kelas, namun sebelumnya didahului dengan cara berbaris di depan kelas, kemudian sambil menyanyikan lagu-lagu wajib yang itu bisa memberikan semangat bagi anak didik kami, terutama ya, termasuk cinta tanah air. Selanjutnya bisa panjenengan lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan nilai-nilai bela negara di SD Gentan 1, yaitu penerapan budi pekerti, sikap perilaku anak didik kami atau anak didik di SD Gentan 1 dalam kesehariannya apapun. Kalau tadi dimulai dari berangkat ke sekolah, kemudian ada penerapan, kalau sekarang prokes COVID-19, kemudian ada baris berbaris, ada baris di depan kelas untuk masuk kelas mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di sana ada penerapan nilai-nilai karakter, sopan dan santun, disiplin, tertib, dan sebagainya dalam mengikuti tata tertib atau aturan yang berlaku di SD. Demikian. Oke, Bu. Itu kan tadi penerapan nilai cinta tanah air di SD Negeri Gentan 1, nggih. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah ASN di SD Negeri Gentan 1 itu semua sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, wujud nyatanya itu apa, nggih? Semua ASN yang ada di SD Gentan 1 semuanya sudah memiliki
landasan berbangsa dan bernegara. Itu diwujudkan dengan contoh kecil itu saja. Setiap Bapak Ibu guru kesehariannya dalam berangkat ke sekolah itu memakai contoh kecilnya ya, seragam yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Semarang. Misalnya setiap hari Senin memakai baju kaki lengkap dengan atribut yang harus dikenakannya. Dalam sana ada nama dan ada ID card. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, mencitrakan sebagai seorang guru utama di dunia pendidikan ASN. Kemudian ada Bapak Ibu juga hadir tepat waktu, paling tidak sebelum pukul 7 harus sudah stay di sekolahan untuk segera melaksanakan pinjer atau absensi bukti bahwa ASN cinta atau tertib atau disiplin dalam kemudian selanjutnya para ASN juga selalu mentaati apa yang telah diwajibkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya sebagai seorang guru, melengkapi semua administrasi yang harus memang para ASN atau Bapak Ibu guru laksanakan dalam kesehariannya, terwujud termasuk yang awal ketika mengajar ya harus punya skenario pembelajaran atau rencana pembelajaran, kemudian lengkap dengan seluruh pendukungnya, dipersiapkan sebelum serinya sudah dimintakan tanda tangan kepada kepala sekolah, kemudian ada tindak lanjut dari mereka melakukan sampai melaksanakan tupoksi dari awal sampai akhir sesuai dengan kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki sebagai seorang guru. Ada 4 kompetensi bidang yang harus mereka kuasai, yaitu pedagogi profesional dan pribadian. Bu, yang ketiga yaitu bagaimana penerapan nilai bela negara, yaitu yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan SD Negeri Gendang 1. Ya. Untuk pertanyaan yang Jana ajukan itu, bagaimana nilai bela negara yang diterapkan di lingkungan SD Gendang 01, penerapannya sesuai dengan nilai Pancasila. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa semua dilakukan di SD Gendang 01 itu semua sudah bersumber pada nilai-nilai Pancasila, ditambah bahkan nilai-nilai dari landasan konstitusional kita, yaitu 45, yang kesehariannya sudah dilaksanakan oleh keluarga besar SD Gendang 01, baik siswa maupun GTK-nya, guru dan tenaga kependidikannya. Saling menghormati antar teman sejawat, kalau anak-anak saling menghormati antar teman mereka, menghormati guru atau menghormati orang-orang yang kemudian melaksanakan peraturan atau anjuran-anjuran dari atasan kami seperti dalam mengikuti upacara, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang prestasi sekolah. Selanjutnya juga selalu mentaati peraturan yang memang telah diterapkan atau harus kita lakukan sebagai seorang ASN, utamanya guru yang ada di SD 01, dengan penuh keikhlasan serta kerja keras tentunya, sehingga apa yang kami atau kita laksanakan bisa terwujud seperti yang kita. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana sikap Ibu sebagai kepala sekolah menerapkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya?
Wah, kalau itu sebenarnya tidak tidak apa namanya, kok sampai pantas gitu untuk kita menggulungkan diri kita kepada penjenengan. Tapi ini pertanyaan yang harus kami jawab ya kami jawab. Iya, kami sebagai yang dituakan atau pimpinan yang ada di satuan pendidikan khususnya di SD Gendam 1 itu yang utama intinya ya kita harus jadi teladan bagi teman-teman kami sejawat. Tidak usah banyak kata, tapi kita buktikan dengan perbuatan. Berangkat awal, kemudian semua tugas-tugas yang diberikan ya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan. Kalau bisa sebelum target waktu ditentukan, kita harus sudah menyelesaikan semua permintaan atau apa namanya, informasi-informasi harus sudah kita siapkan. Selanjutnya kami juga melaksanakan manajerial dengan tertib kepada seluruh bapak dan ibu guru maupun karyawan yang di SD kami, meliputi 8 standar nasional, dari standar isi, standar proses, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarpas, sampai standar penilaian. Kami kerjasama, kami intinya selalu menekankan kolaboratif, kemudian demokratis, dan akhirnya bisa melaksanakan atau mengejar target atau tujuan bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya kita jadilah teladan bagi teman-teman yang ada di sekitar kita. Teladan dengan perbuatan, teladan baik ucapan, perbuatan, sikap, perilaku maupun cara kita berpakaian. Demikian Bu Erma. Ya Bu, untuk yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana melatih kemampuan awal bela negara di SD Negeri Gendang 1? Iya, untuk melatih bela negara yang ada di SD Gendang 1 itu dimulai dari diri kita sendiri, dari para bapak ibu guru selalu menaati peraturan yang ada. Kemudian siswa-siswi kampus juga kami terapkan berbagai tata tertib atau aturan-aturan yang memang sudah kami sepakati bersama, kemudian kita berikan kepada putra-putri kita, bahkan orang tua siswa juga kita beritahu dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu komite yang ada di SD Gendang 1 untuk patuh terhadap tata tertib yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya kita terapkan kehidupan saling tolong-menolong, bantu-membantu kepada sesama. Kalau misalnya siswa-siswi kita, ada teman yang tidak bawa pensil, teman lainnya bawa double, bisa diberikan. Itu contoh kecil saja. Kemudian ada teman yang sakit, kita tengok. Ada teman guru kita juga yang sakit, sudah beberapa hari ya kita kabarkan, kita tengok, kita besuki, wujud nyata dan itu simpel serta konkret yang kita terapkan di SD Gendang 1. Kita harus saling toleran kepada sesama kita harus saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam hal apapun, yang penting untuk kemajuan SD, demi kebaikan prestasi SD, itu kita terapkan. Baik dalam kolaborasi untuk seperti mau lomba. Nah, itu tidak mungkin lomba itu akan bisa berhasil bila hanya didukung satu orang. Kalau didukung oleh banyak orang atau banyak teman, banyak guru dengan berbagai latar belakang kemampuan yang berbeda-beda, itu bisa akan menjadi solutif suatu
serapan pendidikan bisa menjadi solid sehingga prestasi yang kita harapkan bisa tercapai. Antara lain seperti itu, intinya kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, hingga akhirnya menjadi puas. Kecuali itu, kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Itulah semboyan saya di SD Geta 01 dengan 5A dan 3S. Iya, Bu. Demikian, Itu sangat menginspirasi Dewi. sekali. Iya. Iya. Demikian perbincangan kita. Terima kasih atas informasi yang Ibu berikan, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Semoga nantinya saya menjadi ASN yang unggul dan dapat menerapkan nilai-nilai bela negara. Ya, ngoten Bu. Iya. Sekali lagi Iya. terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Dewi, terima kasih kembali. Maaf lahir batin. Ya, saya doakan Ya. semoga Ibu selalu sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga panjenengan tidak lancar, sehat, kemudian sukses dalam mengikuti lancar. Ya, terima kasih Ibu. Sampun. Ya, sama-sama. Salam. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau